Pemirsa, pasangan suami istri lanjut usia tewas terjebak kobaran api saat kebakaran ruko di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Keluarga histeris saat melihat jasad korban. Kobaran api membakar 3 ruko di Jalan Pangeran Diponegoro, kota Singkawang, Kalimantan Barat. Dengan cepat api menghabiskan bangunan. Petugas yang tiba di lokasi segera memadamkan api. Akibat kejadian ini, pasangan lansia CTC 77 tahun dan LKF 76 tahun tewas terbakar. Korban diduga tidak bisa menyelamatkan diri saat api berkobar. Petugas pun segera mengevakuasi jasad kedua korban ke rumah sakit. Keluarga korban histeris. Jalan kena. 3 ya? Jalan kena. Bang, untuk penyebabnya bang? Mana? Untuk penyebab sementara Belum tahu saya. Belum tahu. Karena kita baru datang dan masih dalam pemadaman. Ada korban enggak bang? Informasi katanya ada 2. Belum diketahui penyebab dari kejadian ini. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Uun Yudiar melaporkan. Pemirsa, seorang remaja tewas tertabrak bus Transjakarta saat menyeberang jalan di Senen, Jakarta Pusat. Menurut saksi, korban menyeberang sambil berlari melalui jalur bus. Ibu dan 3 adik korban histeris. Tangis histeris wanita ini pecah saat mengetahui anaknya tewas tertabrak bus di Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ketiga adik korban juga menangis histeris. Keluarga mencoba menghampiri tubuh korban yang bersimbah darah, namun dicegat petugas yang sedang melakukan olah TKP. Saksi melihat korban menyeberang sambil berlari kencang melalui jalur bus tanpa melihat bus yang melaju dari Matraman menuju Senen. Akibatnya korban tewas tertabrak karena luka parah di bagian kepala dan mengalami patah tulang. Ada semua nih jalan nih. Oh. Nongol. Saya juga kaget itu, udah tuh ada orang aja. Dia nyebrang gitu bang? Nyebrang dari arah sana, dari arah BNI. Itu penumpang saya aja ada yang lihat. Penumpang tuh berdiri sampai penuh, sampai depan. Jadi ngelihat persis. Lari dia bang, kenceng gitu. Lari. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta. Sementara bus dan sopirnya diamankan ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk penyelidikan. Insiden ini menjadi pengingat untuk berhati-hati dan menggunakan zebra cross atau jembatan penyeberangan orang untuk menghindari kecelakaan serupa. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya melaporkan. Belasan penumpang luka-luka akibat 2 mobil terjun ke jurang di kawasan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Diduga kedua mobil tersebut mengalami remblong. Warga di kawasan Pacet, Mojokerto, Jawa Timur dikejutkan dengan kecelakaan 2 mobil yang masuk ke jurang sedalam 50 meter. Sejumlah relawan dan warga mengevakuasi para korban. 2 penumpang yang mengalami luka parah dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Gelaga. A 5 tahun dalam kondisi kritis, sedangkan M mengalami patah tangan kanan. Belasan korban luka segera mendapat perawatan. Kecelakaan 2 mobil yang sama-sama dari Kota Batu menuju Mojokerto ini berawal saat mobil yang dikemudikan oleh ANP 20 tahun warga Jombang mengalami remblong dan menghentikan laju mobilnya di tepi jalan. Secara tiba-tiba datang minibus lainnya dari arah yang sama dan dikemudikan oleh ATW 34 tahun warga Sampang. Minibus ini pun mengalami remblong dan langsung menghantam minibus asal Kota Batu tersebut dari arah belakang. Kuatnya benturan membuat kedua minibus langsung masuk ke jurang sedalam 50 meter. Yang ngeblong, terus posisi ini sudah berhenti. Yang mana yang berhenti Pak? Yang ini. Yang Avanza? Avanza. Terus ditabrak dari belakang. Sama yang satunya ini. Mobilio. Kecelakaan di turunan tajam ini kerap terjadi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Seorang pria tewas mendadak di depan sebuah bank usai melakukan transaksi. Warga tak berani menolong karena khawatir korban terpapar COVID-19.
Seorang pria tiba-tiba tewas sesaat setelah ia keluar dari bank usai melakukan transaksi di Jalan Merdeka, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Dari kartu identitasnya, diketahui korban adalah Fahsin Watanwar, lansia berusia 75 tahun, warga Jalan Siboga, Siantar Selatan. Warga tak berani menolong karena khawatir korban terpapar COVID-19. Menurut saksi, korban berjalan sempoyongan dan tiba-tiba terjatuh di depan ATM. Di mana nih, Pak? Dari sini saya nampak. Dari sini dia megang kereta itu langsung oyong. Oyong ya? Oyong dia gini langsung dia duduk pelan-pelan. Habis itu ngeletak dia. Habis itu saya kan berair dari mulutnya keluar. Saya minta tolong sama satpam, mungkin sesak napasnya. Saya suruh buka maskernya tadi. Buka maskernya. Begitu buka maskernya, nembak. Muntah. Jalan terus, darah nyawanya lagi. Polisi mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk memastikan penyebab kematiannya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Pemirsa, peluru nyasar mengenai rumah warga di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Peluru menembus genteng, plafon rumah dan jatuh di kamar di samping tempat tidur. Bagaimana peristiwa ini terjadi? Warga dikejutkan dengan peluru nyasar yang jatuh di kamar kontrakan di Jalan Perjuangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Proyektil peluru nyasar ini menembus genteng dan plafon rumah hingga menembus mainan anak dekat tempat tidur. Ya kaget aja gitu kan, ada suara gubrak gitu kayak orang jatuh gitu. Terima siapa orang jatuh apa gimana ya? Pas dilihat ada peluru di bawah. Di atas itu kan sudah bolong. Enggak dengar suara tembakan, Bu? Enggak sih. Atas ke bawah dari bondek, terus tembus ke plafon, tembus lagi tuh ke Mainan. Tidak ada korban, namun akibat kejadian ini penghuni kontrakan mengalami syok. Polisi yang datang mengamankan proyektil peluru serta meja mainan anak yang tertembus peluru nyasar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang pria pengendara motor di Palembang, Sumatera Selatan disiram air keras oleh dua pria tak dikenal. Akibatnya korban mengalami luka bakar di wajah dan tubuh. Warga Jalan Pipa Jakabaring, Palembang ini kondisinya lemah akibat luka bakar di sekujur tubuhnya setelah disiram air keras oleh dua orang tak dikenal. Peristiwa terjadi saat korban hendak pulang ke rumah berboncengan sepeda motor dengan Nofri temannya di Jalan Rustam, Kecamatan Ilir Timur 1. Saat itu tiba-tiba datang dua pelaku yang mengendarai sepeda motor dan memepet motor korban. Tak disangka, pelaku menyiramkan air keras ke wajah korban. Melihat korban berhenti, pelaku bukannya kabur, malah turun dari motor dan kembali menyiramkan air keras ke tubuh korban. Pelaku bahkan mencokoki air keras ke mulut korban. Saat kejadian, Nofri teman korban bisa menyelamatkan diri. Sementara korban yang kesakitan ditolong oleh warga ke rumah sakit terdekat. Ciri-cirinya badannya besar, terus pakai jaket, pakai helm. Waktu itu langsung nyiram ke korban atau gimana? Asalnya dia tuh mau nyemprot. Nah begitu kami lihat, dianya langsung buka tutup botol tersebut, lalu Disiram. Polisi masih memburu pelaku penyiraman air keras dan menyelidiki motifnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Pemirsa, seorang siswi SMP menjadi korban jambret handphone saat berjalan kaki usai membeli kuota untuk belajar online. Korban mengalami luka karena terjatuh dan terseret saat mengejar pelaku yang kabur menggunakan motor. Siswi kelas 3 SMP ini berupaya mengejar dua pelaku yang menjambret handphone miliknya saat ia berjalan kaki di Jalan RA Abu Sama, Sukarami, Palembang. Berusaha mempertahankan handphonenya, korban terjatuh dan ikut terseret hingga membuat korban mengalami luka. Penjambretan terjadi saat korban baru saja membeli kuota handphone untuk mengerjakan tugas belajar online di rumahnya. Menurut remaja 16 tahun ini, awalnya kedua pelaku turun dari motor dan langsung mendekatinya. Langsung turun orang dua langsung
ngerampas HP langsung tangannya langsung tangannya dikebelakangin. Oh, tangannya sempat langsung dipelintir. Iya, dipelintir di belakang kayak gini. Jadi anak saya satu orang lagi dia berusaha mau nendang. Korban berharap polisi bisa menangkap pelaku penjamretan ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang bocah menjadi korban jambret handphone saat bermain game online di pinggir jalan. Aksi pelaku yang memakai jaket ojek online terekam CCTV. Seorang pria yang mengenakan jaket ojek online merampas sebuah HP yang sedang digunakan dua bocah untuk bermain game online di Jalan Perjuangan Gang Sentosa, Medan, Sumatera Utara. Aksi pelaku sangat cepat. Seorang bocah sempat berteriak meminta tolong dan akan mengejar, namun pelaku segera kabur. Modus pelaku awalnya berpura-pura kesasar dan mencari jalan. Pelaku cukup lama memantau situasi sebelum melakukan aksinya. Boncengin bajunya, maskernya dipakai. Terus saya gini, dia tiba-tiba jalan ngambil handphone itu. Saya bilang maling, gitulah bang. Handphone anak-anak ya, Bu? Iya. Kasus ini menjadi pembelajaran agar berhati-hati saat menggunakan HP. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridho Nasution melaporkan. Seorang wanita pengendara motor tanpa helm nekat melintas di Jalan Tol Wiyoto Wiono, Jakarta Timur. Diduga pemotor ini tidak mengetahui arah jalan. Aksi ini sangat disayangkan karena membahayakan. Ini ngapain motor? Seorang pengendara motor wanita melintasi ruas Tol Wiyoto Wiono, Jakarta Timur. Tanpa helm, pemotor nekat melaju di tengah kencangnya arus lalu lintas. Diduga pemotor ini tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas. Kejadian ini sangat membahayakan pemotor dan pengguna jalan lainnya. Bahaya sih ya, soalnya kan tol kan emang khusus roda 4. Kalau ada motor kan ya agak terganggu juga sih sebenarnya. Ya, itu cukup bahaya apa gimana, Bang? Bahaya banget lah, bahaya banget. Cukup lagi. Pengguna jalan wajib memperhatikan rambu saat berkendara. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Gara-gara masalah utang 1 juta rupiah, seorang wanita muda tewas dibunuh temannya. Pelaku kesal ditagih utang oleh korban dengan kata-kata kasar. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.